kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Boleh berkenalan diri dulu? Kenalkan, nama saya Yuki Angelina Umurnya, saya kelas 9. Perkenalkan, nama saya Wishalita Efri Chandra, saya kelas 9. Saya Dwi Puji Lestarianti, saya kebetulan kepala sekolah di SMP BPK Penabur Jatibar. Oke, kita kedatangan teman-teman dari SMP nih. Boleh nggak sih ceritain prestasi apa yang udah kalian dapat? Iya kan baru-baru ini kalian dapat prestasi tuh, apa tuh prestasinya? Aku ikut KMSI Inggris, terus dapat ke nasional. Kalau aku ikut competition coding sepenabur dan dapat peringkat 2. Oke. Kira-kira apa motivasi kalian untuk terus berprestasi di sekolah dan gimana sih proses kalian sehingga bisa sampai dan mencapai tujuan? Tadi apa? Motivasi utama kalian untuk terus berprestasi di sekolah? Motivasi aku buat dapat pengalaman biar selanjutnya kalau terjadi lagi aku tahu ngapain gitu. Aku juga sama, motivasinya biar dapat pengalaman. Proses belajarnya gimana tuh? Iya. Biar bisa dapat. Kalau yang Inggris ini kan belajar biasa di sekolah, habis itu pas selesai pulang sekolahnya ada latihan juga sama serier. Habis itu di rumah kadang-kadang belajar. Kalau aku prosesnya belajar sama guru komputer saya, Sir Lemon, dan ya di rumah juga belajar sih. Nah buat kalian ya, apa dukungan terbesar yang kalian dapatin dari guru atau dari teman gitu? Kalau aku ya doa dari semuanya gitu. Aku juga didoain dan disemangatin sama teman-teman, jadi rasanya kayak semangat gitu. Oke. Ngomongin temen nih, gimana sih cara bagi waktu antara belajar, terus main sama teman, terus Iya kan, istirahat? pasti ke distraksi kan sama teman-teman atau sama HP gitu. Gimana cara ngebaginya tuh? Kalau belajar kan Senin sampai Jumat ya, Iya. terus kadang di hari Minggu juga. Pokoknya kalau main sama temen itu di Sabtu Minggu, tapi nggak setiap Sabtu Minggu juga. Dan HP-nya juga dibatasi sih. Ya kalau aku juga, tapi ya aku juga jarang main sama teman sih. Ya. Nah yang kebetulan buat Mem Puji ini kan bentar lagi kan besok ya, kebetulan hari guru tanggal 25 November. Gimana sih cara Mem buat motivasi murid-murid yang kurang percaya diri supaya bisa lebih percaya diri atau lebih banyak dapatin prestasi gitu? Ya, satu, mungkin memberi banyak peluang ya. Jadi ketika kurang percaya diri itu karena kurang latihan. Jadi pastinya harus diberi banyak peluang untuk berlatih ya. Kalau di kelas misalnya berani maju ke depan, berani bertanya begitu ya. Atau di kegiatan-kegiatan yang kita suka lakukan biar di satu kelas 7, 8, 9 itu kita memakai kegiatan yang ketika baur satu tim, nah mulai mereka saling mengenal kan jadi pede tuh, merasa tidak malu, tidak diasingkan gitu ya. Lalu menerapkan memang kita semua guru-guru mencoba untuk memperhatikan hal-hal kecil yang ada yang bisa membuat misalnya ini anak nih pendiam, tapi sebenarnya di balik pendiamnya tuh dia punya sesuatu yang tersimpan. Nah, itu ya. Jadi itu yang kita coba cari. Karena misi BPK Penabur itu kan memang salah satunya itu kan menggali potensi peserta didik gitu ya. Jadi memang itu kerjaan kami. Jadi memang yang penting adalah memberi banyak peluang. Hari Guru ya. Menurut Mem, apa sih makna Hari Guru buat Mem sendiri? Kalau buat saya, setiap kali memperingati Hari Guru, saya jadi lebih berpikir apa ya yang sudah saya lakukan untuk mencerdaskan anak bangsa. Di momen Hari Guru ini, apa harapan Mem untuk memperkembangkan prestasi murid ke depannya tuh? Kalau harapan saya ya pastinya
murid-murid saya harus berani menghadapi tantangan. Karena zaman ini tidak akan diam, statis. Tapi zaman ini akan berubah, karena perubahan itu setiap saat pasti terjadi. Karena itu harapan saya siswa-siswi saya bisa menjadi anak-anak yang best, be tough gitu ya, tangguh, berani menghadapi tantangan zaman, dan bertanggung jawab menyelesaikan semuanya. Contoh, mengikuti setiap lomba-lomba tanpa harus berpikir, aduh kalau nggak menang gimana gitu ya. Nah, di momen Hari Guru ini saya sih punya pengharapan peserta didik itu memikirkan bahwa mereka itu kalau tidak mencoba ya tidak akan jadi berprestasi gitu. Karena prestasi itu kan bukan hanya di akademik non akademik ya. Ketika dia bisa meraih sesuatu karena hobinya saja, itu juga bisa prestasi kan gitu. Jadi memang harapannya adalah be tough dan juga berani menghadapi tantangan zaman dan bertanggung jawab. Hari Guru nih, guru tuh nggak jauh-jauh dari pendidikan nggak sih? Bener nggak? Oke. Terus perubahan yang ibu lihat tuh apa sih dari dunia pendidikan dari dulu sampai sekarang, dan harapan ibu buat dunia pendidikan dan murid-murid kedepannya tuh apa sih? Kalau dari zaman dulu sampai sekarang ya pasti jelas beda jauh ya. Dulu mah apa istilahnya, nulis aja pakai bak gitu ya, tahu bak ya? Kapur yang pakai white. Kalau sekarang whiteboard, kalau itu dulu apa papan tulis yang nanti dihapus, kalau udah nulis dihapus gitu ya. Coba bayangin, pasti kan ingat juga enggak kali ya gitu. Terus kemudian, tapi itu saya nggak ngalamin, cuma ya mungkin di atas jenjang saya. Tapi dari zaman saya aja dulu yang namanya menulis pakai kapur tuh saya ngalamin. Bahkan ngajar saya masih pakai kapur. Setelah ngajar tangan saya penuh dengan kapur, ya kan? Karena zaman dulu itu nggak ada OHP, nggak ada HP, nggak ada fotokopi gitu, belum ada. Tapi saya bersyukur karena justru dengan mencatat, mau mencatat itu ternyata bisa lebih mengingat gitu dibandingkan hanya mendengar gitu ya, atau melihat gitu. Tapi melakukan sesuatu itu akan jauh lebih tertanam gitu. Jadi kalau yang zaman sekarang kan STEM-nya udah maju ya, jadi udah teknologinya oke. Tetapi kadang-kadang dengan teknologi itu kan harusnya itu dijadikan alat untuk mencapai prestasi. Kayak ini juara coding, ya kan, itu kan alat ya, coding itu kan alat. Jangan dijadikan teknologi itu jadi kita diperbudak oleh teknologi gitu. Jadi pendidikan semakin maju betul, tetapi pendidikan juga harus bijaksana. Dan yang harus kalian ingat, sekalipun semuanya maju, teknologinya oke, segala sesuatu oke, guru itu tidak bisa digantikan oleh alat, ya kan? Guru itu ya guru gitu. Meskipun kalian bilang gampang lah nanti belajarnya di Google, tapi karakter nggak bisa belajar di Google, ya kan? Bagaimana caranya supaya nggak sedih? Sok tanya ke Google. Emang bisa kalian praktekin? Tapi ketika guru mulai menyentuh bahunya, mengelus-elus, tuh mau menyandarkan diri ke bahu aku, gitu ya. Jadi ada sesuatu yang guru itu bisa sampaikan tidak dengan kata, gitu ya, tapi dengan tatapan. Mungkin ketika guru itu kesel, mau marah, nggak bisa ngomongnya, tapi dengan muka yang bagaimana, kalian itu pasti udah nerima, marah nih, gitu kan? Coba kalau robot, gitu aja kan, datar aja mukanya, mau marah kayak mau ketawa, mau apa, meskipun dia ketawa hihihi, gitu kan, mukanya tentu aja begitu ya. Jadi guru itu tidak tergantikan. Gitu. Jadi karena itu di momen Hari Guru ini saya ingin, harapan saya ke depan adalah siswa-siswi saya, peserta didik saya bisa menghargai apa yang sudah mereka terima dari guru. Dan terutama sampai kapanpun, sampai kalian sudah berhasil sampai kapanpun, jangan lupakan jasa-jasa orang yang pernah berbuat sesuatu di hidup kalian. Ya bukan hanya guru sih, terutama ya orang tua gitu ya. Tetapi yang luar biasa kalau gurunya orang tua gitu kan. Orang tuanya teh guru gitu ya. Itu tapi bagi saya adalah, saya sampai sekarang aja, saya sampai sekarang mengingat bagaimana guru-guru saya begitu luar biasa membentuk saya. Ya. Jadi hargailah guru, tempatkanlah pada tempatnya,
Dan percayalah kalau kita menghormati seseorang, kita juga akan dihormati. Ketika kita menghargai seseorang, kita juga akan dihargai. Oke. Tadi kan buat murid nih, sekarang ada nggak buat murid Buat murid dari ke murid guru. buat guru? Gitu. Kan hari guru nih besok. Terima kasih kepada guru-guru yang sudah membimbing saya. Selamat Hari Guru. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru dan semuanya yang sudah mengajarkan dan membimbing saya selama ini. Terima kasih. Oke, thank you buat Kak Yuki, buat Chevly, dan buat Mem Puji udah ikut podcast kita pada hari ini. Dan mungkin sekian dari kami. Thanks for watching. I'm Selin. I'm Tere. See you later. Bye bye. Oh iya, by the way, untuk merayakan Hari Guru, ayo kita ucapin buat buat guru-guru yang ada di luar sana. 1, 2, 3. Selamat Hari Guru tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.